Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan bagaimana cara menjadi seorang guru dalam menyampaikan materi kepada siswa. Pada pembelajaran ini akan dibagi menjadi 3 sesi, yaitu kegiatan pembuka, inti, dan penutup. Pemateri pertama akan disampaikan oleh saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang, Bu. Siang, Bu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik. Alhamdulillah semuanya dalam keadaan baik ya. Anak-anak ibu jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan karena kita masih berada di masa COVID-19. Baik, Bu. Baik, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ibu meminta kepada ketua kelas untuk memimpin doanya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada siang kali ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baiklah, Ibu akan mengambil absen terlebih dahulu. Aji Waskita. Hadir, Bu. Aika Aulia. Hadir, Bu. Aulia Fuji Astuti. Hadir, Bu. Daulatul Kamalia. Hadir, Bu. Baiklah. Anak-anak, senang sekali ya pada hari ini kita dapat bertemu kembali dalam mata pelajaran fisika. Nah, siapa yang masih ingat pelajaran kita pada minggu lalu? Tentang apa? Tentang pengukuran besaran fisika, Bu. Saya, Bu. Ya, benar. Ya, benar sekali. Siapa yang masih ingat apa yang dimaksud dengan pengukuran? Saya, Bu. Ya, Fuji, silakan jelaskan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Ya, benar sekali. Nah, apa masih ingat tidak apa saja besaran yang ada dalam pengukuran? Saya masih ingat, Bu. Iya, Ji. Apa saja itu? Coba sebutkan. Ada 2 besaran dalam pengukuran, Bu, yaitu ada besaran pokok dan besaran turunan. Terima kasih, Bu. Benar ya yang disampaikan oleh Aji tadi. Jadi akan Ibu ulas sedikit ya materi kita minggu lalu tentang pengukuran besaran fisika. Di mana pengukuran adalah suatu kegiatan membandingkan suatu besaran yang diukur dengan alat ukur yang digunakan sebagai satuan. Yang di mana satuan adalah pembanding di dalam pengukuran. Jadi ada 2 besaran dalam pengukuran ini, yaitu besaran pokok dan juga besaran turunan. Pada besaran ini memiliki satuan dan dimensi masing-masing. Adapun alat ukur panjang yang sering kita gunakan seperti mistar atau penggaris, jangka sorong, dan juga mikrometer skrup. Dan masing-masingnya memiliki fungsi dan ketelitian masing-masing. Ya, itulah sedikit ulasan dari materi kita minggu lalu. Jadi bisa Ananda pahami ya. Untuk lebih memahaminya, jangan lupa untuk membaca buku di rumah dan ulang-ulangi materinya. Baik, Bu. Baik, Bu. Baiklah, untuk hari ini kita masuk pada bab selanjutnya. Apa ada yang tahu hari ini kita akan bahas apa, Ananda? Tidak, Bu. Aspek
Coba Anda semuanya perhatikan video berikut yang Ibu tayangkan ini. Baik, Bu. Baik, Bu. Nah, dari video tersebut, siapakah yang tahu apa judul materi pembelajaran kita pada hari ini? Mengenai besaran vektor bukan, Bu? Ya, benar sekali ya, Nanda. Kita akan membahas tentang materi vektor hari ini. Melalui materi vektor ini, di sini Ibu sangat berharap ya, Nanda semuanya bisa menerapkan penjumlahan vektor dalam kehidupan sehari-harinya ya. Baik, Bu. Baiklah, kita lanjut pada guru pemateri selanjutnya. Kepada Fuji dipersilakan. Baiklah, kita akan mulai pelajaran kita hari ini. Sebelumnya Ibu ingin bertanya, ada yang tahu apa itu besaran vektor? Saya tahu, Bu. Besaran yang memiliki besar dan arah kan, Bu? Nah, iya Ananda. Dan sekarang ada yang tahu apa contohnya? Kecepatan, percepatan, gaya, medan magnet, dan medan listrik, Bu. Iya, itu sebagian contohnya ya Ananda. Ada yang tahu kecepatan itu termasuk ke dalam besaran apa Ananda? Izin jawab, Bu. Besaran saklar, Bu. Bukan, kecepatan itu merupakan besaran skalar ya Ananda. Jadi, kecepatan itu merupakan salah satu contoh dari besaran turunan ya Ananda. Baiklah, sedikit Ibu jelaskan mengenai pembagian besaran berdasarkan arahnya ya. Besaran fisika berdasarkan arahnya dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama besaran vektor, di mana besaran ini memiliki nilai dan arah. Contohnya itu kecepatan, perpindahan, percepatan, dan momentum. Nah, yang kedua yaitu ada besaran skalar, yaitu besaran yang memiliki nilai saja. Contohnya itu massa, waktu, luas, tekanan, dan volume. Apakah Anda semua tahu bagaimana cara penulisan vektor? Belum tahu. Nah, baiklah, Ibu akan jelaskan mengenai lambang vektor yang dinotasikan dengan huruf besar dan di atas huruf tersebut diberikan anak panah seperti A diberi huruf panah atau B. Sementara itu, besar dari vektor dinotasikan dengan tanda harga mutlak. Selain itu, lambang satu vektor dapat dinotasikan dengan huruf kapital yang dicetak tebal atau dapat juga dinotasikan dengan huruf miring. Nah, sekarang sudah tahu kan bagaimana cara penulisan vektor ya, Nanda? Sudah, Bu. Nah, selain penulisan vektor, Ananda juga harus tahu bagaimana penggambaran vektor. Siapa yang tahu cara menggambarkan vektor? Saya, Bu. Jadi, vektor itu menurut saya digambarkan dengan anak panah, Bu. Pada anak panah terdapat pangkal dan ujungnya, Bu. Iya, betul ya, Ananda. Jadi, sebuah vektor digambarkan dengan anak panah yang terdiri atas pangkal dan ujung. Panjang anak panah menyatakan besar vektor, sedangkan arah anak panah menyatakan arah vektor dari pangkal ke ujung. Baiklah, kita lanjutkan mengenai resultan vektor. Ananda semuanya, siapa yang tahu apa itu resultan? Resultan itu artinya jumlah, Bu. Iya, benar. Jadi resultan itu berarti total atau jumlah, sehingga bisa dikatakan resultan gaya adalah total atau keseluruhan gaya yang bekerja pada suatu sistem. Nah, resultan vektor terbagi menjadi dua, yaitu metode geometris dan metode analitis. Yang pertama yaitu metode geometris, di mana metode geometris lebih pada penggambaran. Metode geometris ini dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama metode segitiga atau dua vektor, digunakan ketika menjumlahkan dua buah vektor. Contohnya itu ada vektor A ditambah vektor B, maka resultannya A ditambah B. Anda bisa melihat gambar pada template PPT. Yang kedua yaitu metode jajar genjang, yaitu dua vektor. Metode jajar genjang juga digunakan ketika vektornya hanya dua saja. Coba Anda perhatikan gambarnya, gambar metode jajar genjang. Nah, yang ketiga ada metode poligon, lebih dua vektor. Digunakan ketika vektornya banyak atau lebih dari dua.
Yang kedua yaitu ada metode analitis. Metode analitis ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama resultan dua vektor. Nah, Anda bisa perhatikan gambar. Di sana ada F1, F2, dan ada sudutnya. Nah, di sini terdapat resultan. Nah, di mana persamaan resultan yaitu F1 ditambah F2 sama dengan akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat ditambah 2F1 F2 cos alfa. Dan selisihnya yaitu kita dapatkan persamaannya F1-nya dikurang dengan F2. Di mana akar F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat lalu dikurangkan dengan 2F1 F2 cos alfa. Nah, F1 per sin alfa sama dengan F2 per sin beta, juga sama dengan R per sin gamma. Yang kedua itu ada resultan lebih dua vektor. Ya, Anda bisa perhatikan keempat gambar. Itu merupakan resultan lebih dua vektor. Nah, untuk mencari resultan dua vektor ini, kita harus mencari dulu sigma fx dan sigma fy-nya terlebih dahulu. Di mana sigma fx ini persamaannya yaitu sama dengan f1x cos alfa, lalu dikurang dengan f2x sin alfa, dan sigma fy persamaannya yaitu f1y sin alfa dikurang f2y cos alfa, lalu dikurangkan dengan f3y. Nah, baru kita dapatkan resultannya dengan persamaan akar sigma fx kuadrat ditambah sigma fy kuadrat. Nah, persamaan arahnya yaitu tan alfa sama dengan sigma fx tersebut dibagi dengan sigma fy. Nah, selanjutnya sekian. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, baiklah Nanda semua. Kita masuk ke materi selanjutnya, yaitu tentang penguraian vektor. Sebelumnya kita mulai ke materi, kita harus lebih dahulu apa saja penguraian vektor. Dalam penguraian vektor itu ada faktor komponen. Nah, Bapak ingin bertanya kepada Ananda, apa itu vektor komponen? Izin menjawab, Pak. Ya, Raisa disilahkan. Menurut saya, vektor komponen itu dua vektor yang tegak lurus, Pak. Terima kasih Ananda telah menjawab pertanyaannya. Baiklah, Bapak akan memperjelas sedikit tentang vektor komponen. Vektor komponen adalah sebuah vektor yang dapat diuraikan menjadi dua vektor yang saling tegak lurus. Kemudian menguraikan vektor dapat dilakukan dengan mengoproyeksikan vektor tersebut pada sumbu koordinat X dan Y. Hasil proyeksi atau uraian vektor pada sumbu Y kita sebut dengan komponen vektor sumbu Y, dan demikian pula pada sumbu X kita sebut dengan komponen vektor sumbu X. Misalnya terdapat sebuah vektor S seperti gambar tersebut. Jika vektor tersebut diuraikan, maka dihasilkan gambar yang di bawah ini. Berdasarkan gambar di atas, didapatkan bahwa komponen vektor S pada sumbu X atau SX besarnya 2 meter. Sedangkan komponen vektor S pada sumbu Y atau SY besarnya 5 meter. Untuk menentukan besar vektor komponen, kita harus tahu lebih dulu tentang konsep dasar trigonometri. Apakah Ananda tahu tentang konsep dasar trigonometri itu? TikTok ini, Kak. Sin alfa sin alfa yaitu sisi depan dibagi sisi miring, sehingga sisi depan dibagi sisi miring X sin alfa cos alfa sama dengan sisi samping per sisi atau sisi miring, hingga sisi samping dibagi sisi miring X cos alfa. Wah, mantap. Bagus Ananda, jawabannya betul sekali. Misalnya terdapat sebuah vektor gaya berikut. Next, bisa lihat gambar yang di samping. Jika vektor tersebut kita uraikan, maka dihasilkan gambar ini. Untuk menentukan besar vektor komponen, kita harus mengetahui nilai sudut theta dan nilai sudut alfa yang tertera pada gambar. Berdasarkan data di gambar, kita dapatkan nilai theta dan nilai alfa. Jika kita memilih menggunakan sudut alfa, maka vektor yang terletak di samping sudut alfa adalah Fy, dan di depan sudut alfa adalah Fx. Jika
Jadi, berapakah nilai theta dan alfa? Siapa yang bisa menjawabnya? Saya, Pak, nilai theta 180 derajat dikurang 120 derajat, yaitu 60 derajat, sedangkan nilai alfanya yaitu 120 derajat, lalu dikurangkan dengan 90 derajat, dan alfanya itu 30 derajat. Nah, betul sekali. Jadi, setelah kita mengetahui nilai theta dan alfa, kita mencari nilai Fy dan nilai efeknya. Jadi, berapakah nilai Fy dan efeknya? Saya, Pak, Fy yaitu sisi samping atau sisi miring dikalikan dengan cos alfa, maka Fy sama dengan F kali cos 30 derajat Celcius sama dengan 10 Newton dikali setengah akar 3 sama dengan 5 akar 3 Newton. Fx sama dengan F dikali sin 30 derajat 10 Newton dikali setengah sama dengan 5 Newton. Baiklah, Ananda semuanya. Sebelum Ibu masuk ke contoh soal, ada paham mengenai materi yang Ibu jelaskan? Ada, Bu. Ada, Bu. Nah, baiklah, kita akan bahas contoh soal tentang vektor ini. Nah, contoh soal pertama. Ananda bisa perhatikan gambar pada template PPT, di mana di sini diketahui F-nya yaitu 20 Newton dan derajat. Nah, sebelum kita yang ditanya di sini yaitu mencari resultan. Nah, sebelum kita mencari resultannya, terlebih dahulu kita cari Fx dan Fy-nya dulu. Di mana persamaan Fx-nya yaitu F cos alfa, di mana cos-nya di sini sudutnya 60, F-nya yaitu 20 dari setengah sama dengan 10 Newton. Jadi Fx-nya yaitu 10 Newton. Dan Fy-nya yaitu F sin 60, di mana sin 60 di sini setengah akar 3. F-nya diketahui tadi 20 kan Ananda. Jadi Fy-nya yaitu 10 akar 3 Newton. Nah, setelah kita memperoleh Fx dan Fy-nya, barulah kita bisa mencari resultan. Dengan persamaan sigma Fx kuadrat tambah sigma Fy kuadrat. Nah, diketahui tadi sigma Fx-nya yaitu 10, lalu dikuadratkan. Lalu ditambah dengan sigma F-nya yaitu 10 akar 3. Jadi akar dari 100 ditambah 300 ya Ananda, akar 400. Akar dari 400 yaitu 20 Newton. Nah, kita dapatkan resultannya itu 20. Dan F2-nya 20 Newton, lalu F3-nya 10 Newton. Nah, di mana di sini sudutnya yaitu ada 30 dan 60 derajat. Nah, kita terlebih dahulu kita cari dulu sigma Fx dan sigma Fy-nya. Di mana persamaan sigma Fx-nya yaitu F1x cos alfa dikurangkan dengan F2x sin alfa. Nah, tadi kita ketahui F1-nya 10, cos-nya 30. Lalu dikurangkan dengan F2-nya 20, sin alfanya 60. Jadi cos dari 30 yaitu setengah akar 3, lalu dikurangkan dengan 20, sin 60 yaitu setengah akar 3, dan hasil dari sigma Fx-nya yaitu min 5 akar 3 Newton. Nah, setelah itu kita cari sigma Fy-nya. Dengan persamaan F1y sin alfa ditambah F2y cos alfa dikurang F3y. Di mana diketahui F1-nya 10 dan sin alfanya itu 30. Lalu ditambahkan dengan F2-nya 20, cos alfanya 60 dikurang 10. Di mana di sini sin 30-nya setengah ya Nanda, dan cos 60-nya setengah. Jadi didapatkan sigma Fy-nya yaitu 5 Newton. Setelah kita memperoleh hasil dari sigma Fx dan sigma Fy-nya, barulah kita bisa mencari hasil dari resultan dan arahnya. Di mana persamaan resultan di sini yaitu akar sigma Fx kuadrat ditambah sigma Fy kuadrat. Sama-sama kita ketahui yaitu sigma Fx-nya min 5 akar 3 ditambah dengan sigma Fy-nya yaitu 5. Kalau kita kuadratkan, jadi resultannya yaitu akar 100, di mana akar 100 yaitu 10 Newton. Lalu kita cari arah, di mana persamaannya tan alfa sama dengan sigma Fx tersebut dibagi dengan sigma Fy. Nah, didapatkan alfanya itu RC tan min akar 3, alfanya itu min 60 derajat.
Baiklah, selanjutnya kepada pemateri selanjutnya, Dalatul Kamalia, dipersilahkan. Baiklah, Anda semuanya, itulah penjelasan materi kita pada hari ini. Apakah Anda semuanya sudah paham mengenai materi vektor yang Ibu jelaskan hari ini? Jika masih ada yang belum mengerti, silahkan ditanyakan. Alhamdulillah sudah ngerti. Alhamdulillah sudah mengerti, Bu. Sebelum Ibu menutup pembelajaran hari ini, Ibu mau menguji pemahaman Anda semua mengenai materi yang telah Ibu jelaskan tadi. Ibu akan memberikan 2 soal latihan yang Anda dapat lihat di PPT. Silakan kerjakan dalam buku latihan selama 10 menit. Baik, Bu. Baik, Bu. Bagaimana Anda semua? Apakah bisa mengerjakannya? Bisa, Bu. Baiklah, Anda semua. Waktu pengerjaan soal telah habis. Apakah semuanya sudah selesai? Bu. Lanjut. Saya Baiklah, kepada Ibu silahkan. Baiklah, Ibu dan teman-teman semua, saya akan menjelaskan pembahasan soal itu. Di mana diketahui pada soal yaitu sumbu X-nya sama dengan 40 km dan sumbu Y-nya sama dengan 30 km. Nah, karena diketahui pada gambar yaitu segitiga, maka kita gunakan rumus triple S2 sama dengan 2.500. SC itu diakarkan yaitu 2.500, akar dari 2.500 yaitu 50 km. Maka dapatkan perpindahannya yaitu 50 km. Jawabannya C, Bu. Terima kasih Fuji atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Jawaban Fuji sudah betul ya. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 1? Sudah, Bu. Kita lanjut soal nomor 2. Siapa yang bisa menjelaskan? Saya, Bu. Baik, Raisa, disilahkan untuk menjelaskan jawaban soal nomor 2. Baiklah, Bu. Di sini saya akan menjelaskan soal nomor 2, yang dimana sama-sama kita ketahui, diketahui A sama dengan 8,0 pada arah 60 derajat terhadap sumbu X, B 6,0 pada arah minus 30 derajat terhadap sumbu X, C sama dengan A dikurang B. Ya, jadi yang ditanya itu C dan dapat dijawab. Kita mulai dari menguraikan A, AX sama dengan A cos theta sama dengan 8 cos 6 derajat sama dengan 8 dikali setengah sama dengan 4. Nah, untuk AY sama dengan A sin theta sama dengan 8 sin 60 sama dengan 8 dikali setengah akar 3 sama dengan 4 akar 3. Selanjutnya menguraikan B, di mana BX sama dengan B cos A sama dengan 6,0 cos 30
sama dengan 6 dikali setengah akar 3 sama dengan 3 akar 3. Dan untuk DY sama dengan D sin theta sama dengan 6,0 sin 30 sama dengan 6,0 kali min setengah sama dengan min 3. Lalu menentukan C, untuk mencari besar vektor C, kita dapat menggunakan rumus C sama dengan akar AX dikurang BX kuadrat tambah BY tambah AY dikurang BY kuadrat. C sama dengan akar 4 kurang 3 akar 3 dikuadratkan ditambah 4 akar 3 dikurang 3 dikuadratkan. C sama dengan akar 100, jadi C sama dengan 10. Dan jawabannya adalah D, Bu. Terima kasih Raisa atas jawabannya. Apakah ada jawaban lain yang berbeda? Tidak, Bu. Baiklah, jawaban Raisa sudah betul. Apakah anak-anak sudah paham dengan penjelasan jawaban soal nomor 2? Sudah, Bu. Alhamdulillah sudah paham semua ya dengan materi hari ini. Coba Ananda kerjakan tugas pada buku pegangan masing-masing ya. Halaman 17 nomor 1 sampai dengan 10 di buku tugasnya. Dikumpul minggu depan ya anak-anak Ibu semuanya. Bu. Baiklah. Nah, Ananda semuanya sudah mengerti dan tidak ada lagi yang ingin ditanyakan terkait materi vektor ini. Hampir habis. Pembelajaran ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin. Ananda semuanya jangan lupa ya, untuk minggu depan kita akan mengulas pelajaran tentang vektor ini kembali. Silakan Ananda semuanya pelajari dan pahami. Ulang-ulangi pelajarannya di rumah ya. Bu. Baiklah, itu saja dari Ibu. Jika ada salah kata dan kekurangannya dalam pembelajaran hari ini, Ibu minta maaf. Sekian pertemuan hari ini. Disilahkan bagi anak-anak untuk meninggalkan room Zoom ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sama-sama Ananda semuanya.